Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Riani. Di sini saya akan memberikan sedikit video motivasi atau video inspirasi tentang kenapa sih kita itu harus mulai berhenti membenci orang lain dari sekarang. Pasti kita semua ada kan perasaan benci terhadap seseorang. Pasti semua itu ada, dan bahkan saya sendiri pun ada. Rasa benci terhadap seseorang itu ada. Kita semua memang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Sayangnya, tidak semua interaksi tersebut berjalan menyenangkan. Kadangkala hubungan kita dengan orang lain membuat kita marah dan sakit hati. Tidak jarang, akhirnya kita akan mengorbankan hubungan itu dengan membenci. Memang wajar untuk membenci mereka yang pernah menyakiti hati kita. Namun, memaafkan mereka adalah pilihan yang selalu kita punya. Lebih lagi, kita juga tidak bisa selalu menghindari mereka yang pernah menyakiti hati kita. Hidup pun tidak seharusnya habis hanya untuk memikirkan mereka yang membuat hidup kita susah. Jika kamu masih butuh diyakinkan, berikut ada beberapa alasan yang menurut saya memang benar mengapa kita itu harus mulai berhenti membenci orang lain mulai dari sekarang. Alasan yang pertama yaitu hidup kita sendiri sudah sangat melelahkan. Jadi jangan buang-buang energimu dengan membenci orang lain. Sadar atau tidak, membenci seseorang itu membutuhkan energi yang sama dengan mencintai seseorang. Mengapa begitu? Karena dengan kita membenci seseorang, kita akan terus memikirkan orang tersebut setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Dan bahkan kita pernah berdoa kepada Tuhan untuk menimpakan sesuatu hal yang buruk padanya. Hal tersebut sangatlah tidak baik, dan jangan sekali lagi kita melakukan untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan hal buruk kepada orang yang kita benci. Dan setiap kali kita bertemu dengan orang yang kita benci, kita perlu menahan diri untuk tidak uring-uringan, untuk tidak melihat wajahnya, dan kita pasti sangat malas untuk melihat atau berpapasan di jalan itu kita sangat malas. Dan perlu kita ketahui, membenci seseorang membuat kita akan merasa sangat lelah. Kalau kamu membenci teman sekelasmu, tentu kamu tidak akan mau kan di kelas hanya sibuk untuk mencela dan menggerutu tentang orang tersebut sampai kita lupa memperhatikan dosen. Masih banyak hal penting yang perlu diselesaikan dibandingkan kamu menghabiskan energimu buat memikirkan hal yang tidak menguntungkan bagimu. Hidup itu kadang sudah cukup melelahkan tanpa membenci orang. Apalagi jika kamu jalani dengan membenci seseorang. Dan alasan yang kedua yaitu hidup ini singkat. Sekali kita memejamkan mata, umur kita sudah bertambah. Jadi, pantaskah menghabiskannya hanya untuk dengan membenci orang lain? Seberapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk membicarakan orang yang kamu benci pada orang-orang yang ada di dekatmu? Menceritakan betapa jahatnya dia dan perlakuannya yang tidak menyenangkan hati. Setiap kali kamu dan teman-temanmu makan bersama, kamu akan sering menceritakan tentang betapa menyebalkannya saat kamu harus berpapasan dengan orang yang kamu benci. Dan seringkali kebencian itu juga mengisi sela-sela lamunanmu. Terkadang kita sampai lupa untuk memperhatikan orang-orang yang kita cintai karena kita terlalu sering menggerutu tentang orang yang kita benci. Perhatianmu juga akan terserap untuk mencari alasan bahwa dia memang pantas untuk dibenci. Dan tidak jarang kamu mungkin juga sibuk stalking dia dan berharap dia terkena sial. Padahal hidup itu terlalu singkat untuk membalas kebaikan orang-orang yang mencintai kita.
Kenapa kita harus menghabiskan waktu untuk membenci orang lain? Dan alasan yang ketiga yaitu dunia yang luas bisa menjadi sempit. Mengapa begitu? Karena kamu ingin menghindari orang yang kamu benci tersebut. Secara tidak sadar, ketika kita membenci seseorang, kita akan lebih memilih menghindarinya. Alasannya, kita akan merasa tidak nyaman ketika dia ada di dekat kita. Ruang gerakmu pun menjadi terbatas karena ulahmu sendiri. Yang rugi di akhirnya siapa? Diri kita sendiri. Misalnya nih, kamu jadi merasa enggan untuk gabung dengan tim diskusi yang ada di kampus hanya karena orang yang kamu benci bergabung di dalam tim tersebut. Kamu menjadi tidak leluasa lagi dan bisa-bisa kamu kehilangan kesempatan untuk berkembang. Alasan yang keempat yaitu membenci itu membuat dirimu mudah murung. Membenci seseorang sama seperti memikul sebongkah batu kali di dalam hati. Kebayangkan beratnya seperti apa? Pasti bikin sesak di dalam hati. Rasa benci yang kamu pupuk lama-lama bisa mendominasi hatimu. Kamu bisa menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, dan tidak jarang tanpa sadar kamu lebih suka menilai negatif orang lain. Ketika kamu melihat dia nongol di timeline medsos, kamu jadi bisa sebel atau perasaan kesel. Apalagi jika kita berpapasan dengannya, pasti kita sudah malas untuk melihat wajah orang tersebut. Kamu gak mau kan kalau wajah menawanmu itu atau wajah cantikmu itu menjadi pudar hanya karena keseringan marah dan murung. Memang selayaknya batu kebencian yang tidak bermanfaat itu kamu letakkan di kali, jangan di hatimu. Dan alasan yang kelima yaitu masih banyak fase hidup di depan yang harus kamu lalui. Fase dalam hidup bukan hanya terdiri dari periode di mana kamu dan dia terlibat dalam hal yang kurang menyenangkan. Masih banyak fase yang harus kamu lalui di depanmu. Memaafkan adalah salah satu cara melepaskan diri dari fase yang kurang menyenangkan. Karena jalan yang harus kamu lalui di depan itu masih sangat panjang. Setidaknya, kalau kita bisa memaafkan, kenapa kita harus tetap membenci? Dan kalau kita bisa mentoleransi kesalahan orang lain, kenapa kita harus mendendam? Cobalah melupakan rasa sakitmu dengan menyibukkan diri pada hal-hal positif dan berkumpul dengan orang-orang yang mencintai kita. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk mengurusi orang yang menyakitimu. Dan karena cara membalas dendam yang paling manis adalah dengan hidup bahagia. Sekian video inspirasi atau video motivasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.